Halo semuanya, kembali lagi di channel Indo Coding bersama saya Sugiarto. Kita akan membahas mengenai upload image pada pembuatan blog yang kita buat dengan Laravel Daemon dan juga Inertia Vue.js. Saya akan jalankan projectnya terlebih dahulu. Baik, kita yang pertama kali adalah akan menambahkan inputan baru yaitu berupa image file untuk input image. View-nya saya sudah siapkan. Saya akan taruh di paling bawah di sini. Kita ke form.foo. Kemudian masuk ke sini dan kita coba refresh. Oke, sudah muncul. Tapi di sini ada error. On-chain image tidak ditemukan. Ini karena saya menginjek inputan file ini dengan metode on imaging. Jadi ini kita perlu buat di codingan Vue.js-nya di bagian methods. Jadi di sini kita akan tambahkan on-chain image. Kemudian kita coba debug. Jadi kalau ada kita memilih gambar misalnya, kita buat saja gambar seperti ini misalnya. Maka isinya dari on-chain image itu adalah dia merekam file yang dipilih di inputan file di sini. Nah, berarti ini kita perlu assign ke form data yang kita siapkan. Sebelumnya kita sudah mempunyai data seperti ini kita perlu tambahkan lagi. Jadi di sini kita perlu tambahkan image null. Kemudian di sini kita akan assign dengan apa yang dipilih oleh user di file input itu. This, kemudian form image karena dia berupa array dan kita hanya
mengambil satu file, jadi kita akses dengan indeks 0. Kemudian karena kita mau mengupdate yang bagian ini dulu, yang bagian save atau create new post, ini kita perlu update dengan form data. Jadi akan diupdate jadi seperti ini. Kita buat variabel baru, data adalah objek dari form data. Ini sebenarnya nggak perlu tanda titik koma seperti ini, bisa. Kemudian objeknya kita append dengan inputan yang ada sesuai form yang ditampilkan dari user. Title adalah form.title, kemudian body form.body, kemudian nah kemudian untuk kategori, karena dia adalah berupa array, maka kita perlu menggunakan perulangan. Baik, itu dari form, kemudian kategori IDS dot length, seperti ini. Kemudian berikutnya adalah task input. Berikutnya adalah image. Ini this harusnya bisa seperti ini, form.image. Kemudian berikutnya adalah data. Oh, udah cukup sementara. Nah, kemudian ini kita coba debug di controller. Kita masuk ke post controller, kemudian bagian store. Kita coba debug dengan didum kayak gini. Apakah parameter yang dikirimkan sudah sampai di sini? Kita coba. Baik, title sudah masuk, body sudah masuk, kategori juga sudah, kemudian task input sudah, image-nya juga sudah masuk sini. Berarti parameternya sudah terkirim ke controller. Nah, berikutnya kita akan memproses image-nya. Misalnya untuk validasinya kita tambahkan di sini misalnya image adalah dia harus JPG misalnya. Kemudian dia harus required kayak gini. Kemudian max-nya misalnya berapa ya? 20.000 kayak gini. Kita coba cek. Saya hanya mempunyai file PNG, harusnya gagal. Kita coba tes.
ada error di ininya. Jadi memang ada error file type-nya karena saya hanya menggunakan PNG. Kita tambahkan saja di sini. Kita anggap sudah lolos validasinya. Kita tambahkan juga GIF. Baik, kita coba ulangi. Oke, berhasil masuk. Berarti validasinya sudah lolos. Kemudian kita proses untuk image-nya. Kita akan proses di bawah tags di sini. If request ada file upload-nya. Yang pertama kita ambil data image-nya. Kemudian file name-nya kita ambil. Kita bisa menggunakan get client original name. Kemudian foldernya. Oke, ini mungkin kita siapkan juga untuk konstan ininya. Nanti kita akan menggunakan konstan kayak gini. Upload folder misalnya. Oke, saya sudah siapkan konstan-konstannya. Kita menuju ke model image. Kita tambahkan konstan ini, ada upload folder. Kemudian ini nanti kita gunakan untuk ukuran gambarnya. Kita akan resize jadi 3 ukuran, jadi large, medium, kemudian small, sesuai yang ada di tabel image di sini. Selain original, ada large, medium, dan small. Baik, kita lanjutkan di sini di post controller. Sampai di sini, kemudian kita upload dengan menggunakan store as image, kemudian store as foldernya, kemudian file name-nya, dan direktorinya. Misalnya seperti ini. Nah, kita coba debug path-nya apakah berhasil terbuat atau filenya berhasil diupload. Image not found. Oke, saya belum import model image. Kita perlu ulang. Masih error. PNG.
Apakah mungkin ukurannya, validasinya? Oke, ternyata kurang besar validasi ukurannya. Filenya sudah berhasil diupload. Kalau kita cek harusnya sudah masuk ke folder storage, kemudian app, public, upload, post. Ya, sudah upload file ke dalam folder ini. Nah, berikutnya adalah ini masih file aslinya atau original path-nya yang nanti akan kita simpan di kolom original. Nah, bagaimana untuk yang large, medium, dan small? Kita akan menggunakan library pengolahan gambar, yaitu kita akan menggunakan intervention image yang cukup populer di Laravel. Nah, kita akan install dulu. Di terminal menggunakan Composer require intervention image. Baik, instalasi package intervention image-nya sudah selesai. Kita lanjutkan. Di sini nanti kita akan cek seperti ini, if image-nya tidak path-nya berhasil dibuat, nanti akan di resize. Nah, kita akan buat metode baru untuk resize image ini. Misalkan saya buat seperti ini. Misalnya resize image adalah this. Resize image, kemudian file name-nya dan foldernya. Nah, kita akan buat metode ini untuk resize image-nya biar lebih ramping nanti untuk proses upload-nya di sini. Kita buat privat. Kemudian isinya saya sudah siapkan. Nah, isinya ada seperti ini. Jadi fungsi resize image ini adalah dia nge-resize dari gambar asli menjadi beberapa ukuran yang sudah ditentukan, yaitu small, medium, dan juga large, yang mana masing-masing ukurannya sudah kita definisikan di model image. Oke, tapi sebelumnya ini coba kita debug kayak gini. Kita jalankan ulang. Dan kita coba. Masih ada error kategorinya.
Tadi sudah lolos, harusnya bisa sampai sini. Oke, intervention image belum ditemukan. Ini kita import dulu. Kita import dulu library intervention image-nya. Kita taruh di atas, di sini. Kita coba ulang. Kategorinya belum dipilih. Resize image tidak ditemukan. Oke, ini harusnya resized image. Nah, di sini berarti metode resize ini sudah bekerja. Dia menghasilkan 3 gambar setiap kali upload. Kita coba cek di foldernya. Nah, di sini sudah ada folder baru, large, medium, dan juga small. Nah, lanjutnya adalah kita akan menyimpan data-data image ini ke tabel image. Kita buat variabel baru, image path misalnya. Itu adalah array merge. Kita perlu merge data. Yang pertama adalah original, itu kita assign dengan path. Kemudian di merge dengan resize image ini yang hasil dari resize image yang sudah kita buat. Nah, dari sini kita dapatkan inputan yang akan kita simpan ke dalam tabel image create, kemudian ini adalah image path kayak gini. Oke, kita coba dan juga kita coba cek di tabelnya apakah juga tercreate. Sukses. Kemudian kita cek di tabelnya, tabel image harusnya bertambah. Oke, sudah bertambah, berarti ini sukses untuk upload image ketika menambah postingan baru. Nah, kita juga perlu mengakomodasi untuk menambahkan image ataupun mereplace image ketika di edit post kayak gini. Nanti kita perlu tambahkan juga. Kita perlu mengupdate di codingan Vue.js-nya di bagian update.
Di bagian update ini juga kita perlu menggunakan form data seperti ini, mirip-mirip seperti itu. Agak sedikit berbeda. Jadi untuk upload file atau multi-part form kayak gitu, kita tidak bisa menggunakan put kayak gini. Jadi tidak bisa untuk mengupload file dari dokumentasi yang saya baca, tapi kita bisa menggunakan trik seperti ini, tetap menggunakan post, tetapi kita perlu menambahkan, kita coba bikin variabel baru dulu, kemudian nah kita perlu append metodenya atau headernya mungkin kayak ini menggunakan put seperti ini, baru diikuti dengan data-data yang lain kayak gini. Dan di sini tidak bisa menggunakan put, berarti kita ganti dengan post. Ini di Laravel akan didetek sebagai put juga karena kita mengirimkan properti seperti ini. Nah, kita coba cek apakah benar di bagian update. Bagian update di sini. Kita refresh. Ini adalah edit post. Oke, kita sudah menerima gambarnya. Berarti sudah berfungsi sebagaimana mestinya. Kita akan lanjutkan untuk pengolahan datanya, pengolahan gambarnya. Ini hampir sama dengan yang di create post. Kita tambahkan juga ini validasinya. Kemudian untuk proses resize image-nya juga hampir sama. Ini kita copy saja, kita taruh di bawahnya sini. Nah, tetapi di sini kita perlu tambahkan. Jadi ketika upload filenya berhasil, karena ini untuk sementara saya akan mengakomodasi satu post adalah satu gambar terlebih dahulu, saya akan hapus semua gambar yang ada di post terkait. Jadi misalkan saat ini saya mengedit post 113 kemudian mengupload gambar, maka pertama saya akan menghapus semua gambar yang ada di postingan tersebut dengan cara seperti ini. Jadi nanti tidak akan ada postingan yang mempunyai lebih dari satu gambar. Oke, seperti itu. Kita coba cek ID 113 belum mempunyai gambar. Kita coba upload. Not found. Kita coba refresh. Kenapa not found? Oke, kita kembali ke formnya. Ini harusnya adalah form.id. Oke, kita coba ulangi lagi, upload. Nah, sudah berhasil. Kita coba cek gambarnya. Nah, 113.
Kemudian kalau saya coba upload lagi gambar di 113, mana 13 ini, saya coba upload lagi, ini harusnya terhapus, kemudian create record baru. Oke, kita coba cek. Sebelumnya ID-nya adalah 5, kita coba update gambarnya. Meskipun gambarnya sama, dia akan ke replace. Nah, ID-nya sudah tidak 5 lagi, tapi jadi 6. Artinya yang ID 5 sudah dihapus. Oke, ini sudah sesuai ekspektasinya. Kemudian kita akan coba lihat di bagian depannya untuk menampilkannya. Ini tampaknya belum kita sorting untuk yang terbaru, yang paling atas. Oke, dan ini juga belum ada publish-nya. Oke, nampaknya kita perlu nambahkan inputan baru, yaitu status postingnya, biar nanti kita bisa publish. Baik, kita tambahkan dulu itu. Tidak susah harusnya. Pertama saya akan tambahkan view-nya dulu untuk menampilkan drop-down status. Di sini saya akan taruh di mana ya? Ditaruh di paling bawah saja mungkin, setelah image. Nah, kita coba cek. Ini ada error. Nah, kita perlu data status. Data status itu dari model post, kemudian status. Nih, kita akan panggil di create. Nah, di sini kita tambahkan. Atau langsung saja kita tambahkan di sini. Kayak gini. Ini juga diperlukan di bagian edit. Kita tambahkan seperti ini. Oke, kita refresh. Kita juga perlu expose di form.foo-nya di sini. Nah, di sini kita tambahkan status. Oke, sudah nggak error. Kalau kita cek, di sini ada field status atau inputan status, yang mana pilihannya adalah draft, active, dan juga inactive. Nah, ketika user milih active, kita perlu update juga di sini. Yang sebelumnya di bagian post controller itu ketika store dia selalu draft. Nah, ini kita update ketika ini kita perlu cek. Ini kita hapus dulu. Jadi ketika usernya memilih statusnya adalah kemudian post, kemudian aktif, maka kita perlu ngeset published ad-nya dengan waktu saat ini. Nah, seperti ini. Jadi nanti biar dia muncul di
halaman depan di sini, muncul di halaman depan karena yang ditampilkan di sini adalah yang postnya aktif dan juga published. Oke, kita coba buat postingan baru dengan gambar. Misalnya postingan baru dengan gambar. Tes. Kemudian saya pilih tags kayak ini. Kemudian saya pilih gambarnya, saya pilih aktif. Save. Oh, masih error. Masih error. Ini karena kita belum menambahkan di sini. Kita perlu tambahkan status adalah 0. Kemudian juga di sini kita perlu tambahkan di form datanya, di append data append status adalah form.status. Kita tambahkan juga di bagian update-nya. Oke, kita coba lagi. Posting baru dengan gambar. Tes. Aktif, kemudian kita save. Nah, sekarang sudah ada published ad-nya, artinya harusnya sudah aktif di sini. Kemudian gambarnya, ID-nya 120 harusnya juga sudah ada. Oke, ini ID-nya 120. Kemudian kita cek di depan. Oke, belum ada. Kemungkinan sortingnya belum disesuaikan. Kita coba cek di block controller. Oke, di sini belum ada sortingnya. Kita perlu order by misalnya created ad atau published ad. Dan DSC atau descending, yang mana harusnya yang barusan kita publish ada di paling atas di sini. Oke, posting baru dengan gambar, tapi gambarnya belum sesuai dengan yang diupload. Nah, berarti berikutnya adalah kita tambahkan di sana. Kita nanti akan tampilkan yang pertama adalah di bagian indeks. Kita menuju ke blog, kemudian indeks di sini. Tag ini adalah yang menampilkan gambar di sini. Ini kita perlu ganti. Yang sebelumnya adalah dari external link langsung. Kita ganti menggunakan image yang ada di database. Kita akan tambahkan jadi seperti ini nantinya, line, kemudian src, kemudian saya nanti aksesnya akan jadi seperti ini, post, kemudian featured image. Ini belum saya buat propertinya, jadi kita harus nanti tambahkan juga. Ini kalau kita refresh jadi error harusnya. Nah, ini tidak ditemukan, ada error. Kita coba cek. Dia tidak tampil di sini. Kemudian nanti kita perlu cek juga menggunakan VIF post, kemudian featured image. Nah, saat ini nggak tampil. Nah, berarti kita perlu tambahkan juga nanti di responnya, di respon di sini, atau kita
menuju ke ini, ke model pose, kita tambahkan properti baru di sini, featured image. Ini sesuai yang kita akses di sini. Nah, kemudian untuk ngetesnya, sementara kita bisa return dulu. Ini kita matikan, kita return JSON-nya dulu dengan return variabelnya langsung kayak gini. Nah, sementara harusnya error ini karena kita belum punya ini jadi featured image. Nah, ini kita tambahkan di model di sini, di model post.php. Nah, di sini kita tambahkan public function, kemudian ini kita return dengan seperti ini, return jika ada image-nya. Jika ada image di postingan tersebut atau di count kayak gini, maka dia akan di return alamat itunya, alamat filenya, storage, kemudian slash, kemudian this image, kita ambil singlenya first, nggak perlu ini, this image first, kemudian large, kita ambil yang large saja. Nah, ini, nah jika tidak ada image-nya maka kirimkan string kosong kayak gini. Oke, kita coba cek featured image. Nah, di sini sudah dikirimkan. Ada yang untuk yang postingan pertama ada isinya kayak gini. Untuk postingan yang kedua tidak ada gambarnya dan seterusnya. Oke, kita kembali ke block controller. Yang ini kita hapus. Render Vue.js-nya menggunakan inersia kita aktifkan lagi. Dan kita refresh. Nah, di sini udah muncul gambarnya. Kalau tidak muncul, biasanya nanti kita perlu jalankan seperti ini, php artisan storage link kayak gini. Ini kebetulan saya sudah buat. Jadi sudah muncul gambarnya. Nah, untuk detailnya kita perlu update juga. Detailnya karena masih seperti itu, kita menggunakan cara yang sama. Kita copy aja. Kemudian ke sini. Nah, ini kita ganti seperti ini. Kita refresh. Oke, ya sudah sesuai dengan kayaknya ukuran croppingnya terbalik kemungkinan di sini. Image. Ini coba kita ganti 1000-nya di depan, kemudian 600-nya di belakang. Kita coba edit. Kita coba edit di sini dengan gambar yang sama. Tapi harusnya nanti ukurannya berbeda. Kita refresh. Ya. Sudah landscape bagian depan. Ya, sudah landscape juga. Oke, saya kira sampai di sini pembahasan upload image atau gambar di Laravel 8 menggunakan inersia Vue.js dan juga library intervention image. Terima kasih, sampai jumpa di video-video selanjutnya.